Assalamualaikum Bu Gita, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tentunya Bu Gita tahu pada pagi ini saya dan Bu Gita hari ini di sini adalah melakukan kegiatan pra-observasi, di mana tujuannya agar ketika Bu Gita melaksanakan pembelajaran di kelas, pada saat saya masuk di kelas nanti Bu Gita merasa sudah ada poin-poinnya lebih jelas, kemudian lebih percaya diri, tentunya lebih siap. Oke, jadi sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Gita, di mana supervisi besok itu Bu Gita melaksanakan kegiatan di kelas apa? Untuk kegiatan supervisi besok saya mengajar di kelas 8B pada jam ke-6 dan 7. Besok hari Rabu ya Bu ya? Oke, kelas IPA ya Bu ya? Iya. Baik, di sini kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Gita tampilkan besok? Untuk besok tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan manusia. Oke, baik. Materinya sangat menarik Bu ini. Kira-kira bagaimana metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan besok? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, Iya. yang berdiferensiasi. Jadi nantinya kan penyakit atau gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan itu kan sangat banyak. Kalau guru yang menjelaskan akan membutuhkan terlalu banyak waktu, anak-anak juga bosan. Jadi nanti anak-anak saya bagi kelompok, masing-masing kelompok akan mendiskusikan gangguan atau kelainan yang berbeda. Oh, yang berbeda. Iya, jadi anak-anak nanti berdiskusi, tiap-tiap ada tema dan topiknya gitu ya Bu? Masing-masing Oke. kelompok membahas penyakit atau kelainan pada sistem pernafasan yang berbeda. Nantinya dari diskusi tersebut mereka akan membuat sebuah karya, di mana karyanya itu saya bebaskan di bisa poster, diferensiasi, tentunya nanti diferensiasi konten ya. Oh, konten iya. sekaligus nanti Produk produknya juga akan produknya juga berbeda. baik, menarik sekali. Nanti Bu Gita juga saya akan berikan instrumen penilaian tentang supervisi nanti, sehingga Bu Gita nanti apa-apa saja yang disiapkan itu sudah terpenuhi. Jadi besok ketika saya masuk ke kelas kita sudah lebih siap dan anak-anak pun juga sudah terkondisi dengan baik. Terima kasih untuk waktunya hari ini Bu Gita, semoga besok dengan lancar. Jangan lupa modulnya saya pelajari dulu. Iya, Bu. Besok nanti kita ketemu jam 6.7 di Iya. kelas 8B. Terima kasih Ya, Bu terima Gita atas kasih, waktunya. Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana nih kabarnya? Sehat semua? Ada yang sudah ngantuk tadi? Ada ya? Ya. Tadi sudah sarapan semua? Ada yang sudah sarapan 2 kali? Oke, hari ini ada di kamar apa? Siapa? Dimas sama Adi. Dimas kenapa? Sakit. Adi? Oke. Untuk teman-teman yang sakit kita doakan supaya mereka berdua cepat sembuh sehingga besok dia bisa kembali lagi ke sekolah belajar bareng sama kita. Amin. Oke. Bisa lihat semua di bawah di layar? Oke. Ada gambar apa ini? Anak sekolah telat datang ke sekolah. Ayo aku nih, siapa yang kalau datang ke sekolah mepet-mepet jam masuk? Saya. Kalau kalian datang ke sekolah mepet-mepet jam masuk, pasti kalian gak jalan, tapi lari. Terus ada nggak ketika kalian lari? Kalau saya lari nih, ngos-ngosan udah di aba-aba sama Pak Satpam, ayo habis ini masuk, ayo wis gitu kan? Ya. Terus setelah sampai di kelas, kalian kan sadar kalau ketika kalian lari, nafas kalian itu jadi terengah-engah, iya jadi ngap. Terus kalau kalian pegang dada kalian, detak jantungnya atau bubarannya itu jadi lebih kencang. Kira-kira kenapa? Oke,
karena ada hormon adrenal, kalian takut terlambat, ya. Hormon adrenal itu menstimulasi, ya, menstimulus jantung untuk berdetak lebih cepat. Sekarang bagaimana kaitannya dengan sistem pernapasan? Kenapa sih jantung harus berdetak lebih cepat ketika sampai lari? Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, ketika sampai lari, tubuh kalian butuh lebih banyak energi. Oke, tubuh kalian butuh lebih banyak oksigen. Karena tubuh kalian butuh lebih banyak oksigen, maka ya tubuh kalian memerintah kalian untuk bernapas dengan lebih cepat. Makanya ketika sampean lari terlambat, ya buru-buru masuk ke kelas, jantung kalian berdetak lebih cepat, nafas kalian jadi terengah-engah. Ya, kalau nafas terengah-engah artinya nafasnya pendek dan lebih cepat. Oke. Nah, ini sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Sistem organ pernafasan itu terdiri dari beberapa organ yang saling berkaitan. Oke. Masing-masing organ memiliki fungsi dan peran tertentu. Oke. Ada yang masih ingat gambar ini? Ada yang masih ingat bagian-bagiannya? Oke. Nomor 1 itu bagian apa? Oke, nah nomor 1 itu bagian rongga hidung. Kemudian kalau nomor 3, ya, nomor 3 itu adalah saluran yang dia terdiri dari beberapa cincin-cincin tulang rawan. Ayo. Dimulai dari huruf T, trakea. Oke. Kemudian dari trakea dia bercabang 2. Percabangannya dikenal dengan nama. Dari trakea dia bercabang 2. Percabangannya dikenal dengan nama bronkus. Dia bermuara di sebuah titik-titik berupa gelembung-gelembung udara yang ada di dalam paru-paru. Namanya adalah alveolus. Kelainan dan gangguan yang ada dalam sistem pernapasan manusia. Bagaimana saya bisa tahu kalian paham? Saya bisa tahu kalian paham kalau kalian bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan macam-macam gangguan atau kelainan pada sistem organ pernapasan. Kemudian menyebutkan gejalanya, menjelaskan gejala dari masing-masing gangguan atau kelainan tersebut. Kemudian kalian menyajikannya dalam bentuk poster, ya, atau video terkait salah satu gangguan dari sistem organ pernapasan tersebut. Oke, nah ini ada berita. Jadi kemarin ketika saya meriset, ya, ketika saya mempelajari materi ini lagi, saya menemukan sebuah berita bahwa merokok itu menjadi salah satu penyebab utama penyakit paru kronis. Ya, bisa kita lihat, ya, bisa kalian baca bahwa penyakit ini menyebabkan kurang lebih 3 juta orang meninggal setiap tahunnya. Oke, jadi merokok menyebabkan penyakit paru, yang mana penyakit ini membunuh paling tidak ada 3 juta orang setiap tahunnya. 3 juta itu bukan angka yang sedikit, 3 juta itu angka yang banyak. 3 juta orang meninggal karena penyakit ini yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Nah, kemudian ternyata WHO memperkirakan bahwa 392 juta orang, lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia saat ini itu hidup dengan penyakit yang tak sembuh. Kemudian dia nafasnya jadi sesak. Oke, setelah diperiksakan ke dokter, ternyata penyebabnya itu adalah urusan dari rokok. Diselidiki, kenapa kok bisa? Padahal anak itu kan nggak mungkin merokok, ya kan? Anak usia 1 tahun nggak mungkin lah merokok. Ternyata penyebabnya itu adalah kedua orang tuanya itu bekerja.
di sebuah pabrik industri rokok. Oke, kedua orang tuanya kan banyak tuh di daerah-daerah di desa-desa itu kan banyak pabrik-pabrik rokok skala rumahan, skala kecil gitu kan. Kerja di situ setiap selesai bekerja, ya setiap selesai bekerja namanya orang tua ketemu anaknya pasti langsung digendong. Gak pakai ganti baju dulu, gak pakai bersih-bersih dulu. Itu dampaknya ke anaknya bisa sakit sampai masuk ke rumah sakit. Om kamu beberapa hari. Bayangkan, renungkan kalau tadi ada yang gak ngaku, kalian renungkan. Itu tadi ada orang yang anak yang gak ngerokok, tapi hanya terpapar beberapa iritan atau beberapa puntan dari rokoknya. Sekarang kalian renungkan bagaimana kalau kalian sendiri yang ngerokok. Oke, silakan direnungkan. Kalau tadi nggak ngaku nggak masalah. Silakan direnungkan sendiri. Oke, hari ini untuk semakin mengenal lebih banyak gangguan atau kelainan yang ada dalam sistem pernapasan, kita akan melakukan kegiatan secara berkelompok. Oke, akan ada 6 kelompok. Kelompok masing-masing kelompok akan membahas permasalahan yang berbeda-beda karena penyakit dalam sistem pernapasan itu sangat beragam sekali. Ya, kita akan membahas 6 penyakit yang berbeda. Ada ISPA, ada pneumonia, ada bronkitis, kanker paru, PPOK, dan TBC. Kita akan lakukan secara berkelompok. Kelompoknya bisa dilihat di layar, ya bisa dilihat di layar, terlihat semua. Terlihat nggih? Yang pojok terlihat nggih? Kelompok 1 ada Raihan, Afif, Mailani, Sela, Asyifa. Kelompok 2 Salsabila, Hafid, Ayu, Aditya, Wahyu. Kelompok 3 Dina, Rina, Elvano, Daniel, Raisya. Silakan dijadikan satu. Ya, kalian duduknya mengelilingi meja. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2, 3, 4, 5. Ya, 5 itu nanti 2 meja, 6 di sebelah sana. Paham? Oke, nanti akan mendapat LKPD yang berbeda tergantung dengan masalah yang dianalisis. Ya, tergantung dengan penyakit yang dianalisis. Di bagian atas ya ada identitas. Silakan kalian isi nama, garis miring, nomor absen. Oke, nama anggota kelompok, garis miring, nomor absen. Kemudian kelas kalian isi berapa? Kemudian di bagian bawahnya setelah identitas itu ada pas coaching PI ya, kasusnya itu masing-masing kelompok berbeda karena penyakitnya berbeda, otomatis ilustrasi ceritanya juga berbeda. Silakan kalian baca, ya silakan kalian baca dengan kelompok kalian. Bisa dibaca dengan keras biar semua temannya bisa mendengarkan. Ya. Setelah itu di bagian merumuskan pertanyaan, kalian rumuskan satu pertanyaan yang setelah sampean baca kasus itu sampean jadi kepikiran pertanyaan. Ya, jadi pastinya pertanyaannya itu adalah sesuatu yang jawabannya tidak ada di bacaan. Oke, karena kalian baru kepikiran pertanyaan itu setelah selesai membaca. Oke, kemudian di bagian mengumpulkan data itu ada 5 pertanyaan. Ya. Masing-masing kelompok sudah pasti pertanyaannya berbeda. Ya. Silahkan kalian jawab dengan menggunakan literatur yang ada di Google ya maupun di buku paket. Kemudian setelah itu di bagian menyajikan hasil karya. Di situ tertulis bahwa kalian diharuskan untuk membuat sebuah poster digital. Isi posternya berbeda-beda. Jadi silakan kalian baca, kalian cermati di bagian menyajikan hasil karya apa saja yang harus ada di dalam poster digital kalian. Oke, jadi nanti saya hanya memperbolehkan paling tidak ada 3 HP, ya, paling banyak 3 HP yang digunakan oleh masing-masing kelompok. Ini kegiatan mengerjakan LKPD ini kita lakukan dalam waktu 25 menit. Oke, kita lakukan dalam waktu 25
Nih, setelah ini silahkan kalian ambil HP-nya dan mulai mengerjakan. Oke, boleh silahkan masing-masing mau ambil HP. Nah, tugasnya. Cebu. Ini bu. Nggak bisa. Dengan yang sudah kalian buat tadi, sudah kalian upload di Padlet juga, ya. Semua kelompok bisa melihat poster ini. Ya, ketika kalian buka Padlet, kalian bisa lihat hasil pekerjaan teman kalian. Oke, meskipun kalian tidak mau keluar dari tentang broadcast, itu BPO dan sebagainya, kalian bisa membaca, bisa mengenali gejala, penyebab dan cara pengobatan dari beberapa penyakit yang dibahas oleh kelompok lain. Ya, Poli, Sabrina, Dimas, sama Mafi, semua anggota kelompoknya maju. Ini presentasi poster LKPD foto. Penyakit. Silakan buka dengan salam, perkenalkan anggota kelompok kalian, kemudian ceritakan ke teman-teman kasus yang kalian dapatkan, kemudian baru kalian jelaskan ke teman-teman apa sih PPO kali itu. Oke, silakan bisa dimulai. Kami dari kelompok 5L mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tentang PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Diceritakan kasusnya adalah apa? Orientasi masalah atau dan fokusnya Kalau LKPD biasa setelah ini baru kita materinya di akhir. Prosesnya belum mati. Impan. Ini mati kan? Ini penyakit. Tapi ini penyakit semua. Iya, tapi kan itu LKPD ini tiap kelompok Itu penyakit saja. Makanya ada penyakit yang ada di sistem imunisasi. Submateri
ini asli HP sistem kan. Nah, bisa jangan-jangan gitu kan kamu baca. Terus nanti Ros, untung gak ada syuting gak ada suara aneh Pak. Kelompok PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Karena saya minta ada 2 pertanyaan dari 2 kelompok yang berbeda. Sebutkan nama dan asal kelompoknya. Saya Syifa dari kelompok 1 mau bertanya. Apa aja sih gejala penyakit PPOK itu? Gejala penyakitnya sesak nafas, terutama saat melakukan aktivitas fisik, infeksi saluran, penurunan berat badan, pembengkakan pada kaki atau kaki luka. Yang lain dari kelompok lain? Ayo. Iya, sampai ke meja. Bisik-bisik. Oke, silakan pertanyaannya. Apakah PPOK dapat menular? Jelaskan cara penularannya. Apakah PPOK itu bisa menular? Tidak bisa. Tidak. Ada lagi nggak? Terus yang dicita nanti Oke, silakan berkembang pertanyaannya. Salah satu gelas dari kelompok 2. matikan dulu itu Apakah PPOK sama dengan asma? menantang kok. Berbedanya karena PPOK. Ini bisa Kalau asma kan menangkap bisa aja dari keberatan. sama dua tekar arek sih. Ya, jadi PPOK itu berbeda dengan asma. PPOK itu dia penyakit ini disebabkan oleh ya kebiasaan merokok atau paparan polusi dalam jangka waktu yang lama. Oke, Daniel. Dari kelompok berapa kamu? 3. Kelompok 3. Kak, pertanyaannya. Gimana cara untuk tidak terkena penyakit PPOK? Gimana cara agar kita bisa terhindar dari merokok? Tidak merokok dan menghindari asap rokok. Tidak merokok, menghindari asap rokok. Jelas, Daniel? Jelas. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 mempresentasikan tentang penyakit paru obstruktif kronis. Ya. PPOK itu adalah sebuah penyakit paru-paru. Jadi yang diserang itu adalah paru-parunya. Yang mana dia menyebabkan kesulitan bernafas. Ya, karena paru-parunya bermasalah, dia menyebabkan kesulitan bernafas dalam jangka panjang. Bukan menggambarkan untuk satu jenis penyakit, tapi dia adalah kelompok penyakit yang menyerang semua saluran pernafasan bagian atas, baik itu hidung, paring, laring, trakea, dan lain sebagainya. Gejalanya itu bervariasi, tergantung dengan jenis infeksinya. Kalau infeksinya virus influenza, gejalanya ya beda. Gejalanya ya sampean pilek, sakit kepala. Terus kalau infeksinya di bronkus, kalian terkena bronkitis, ya. Kalian infeksinya terjadi di hidung, kalian bisa kena sinusitis. Istilah untuk kelompok penyakit jadi tidak hanya satu penyakit, tapi dia adalah kelompok penyakit yang menyerang saluran pernafasan bagian atas. Oke, pencegahannya tentunya vaksin, menjaga kebersihan, memakai tubuh. TBC tadi sudah dijelaskan, ya. TBC itu disebabkan oleh bakteri. Ya. Saya mau tanya, untuk penderita TBC itu dinyatakan dengan sembuh. Oke, penderita TBC itu dia diawasi oleh vaskes terdekat, diawasi oleh puskesmas. Jadi, ya, penderita
bakterinya itu pasti nanti ada di dahaknya. Organ penyusun sistem organ pernapasan itu adalah organ yang saling berkesinambungan, sehingga gangguan pada satu organ akan mengakibatkan terganggunya serangkaian proses pernapasan. Sebagian besar gangguan pernapasan, ya saya bilang sebagian besar gangguan pada sistem pernapasan itu diakibatkan oleh gaya hidup dan pola hidup. Siap G, menjaga atau merubah pola hidup kalian menjadi lebih sehat? Iya. Siap, siap ya. Ya. Oke. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Baik. Kita hari ini kita melakukan praobservasi setelah kegiatan observasi kemarin di Rabu ya. Oke. Di sini saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama di sini bagaimana perasaan kita waktu melaksanakan apa itu pembelajaran di kelas? Manusiawi sekali ya ketika mengajar diperhatikan. Oke. Selanjutnya kira-kira kita bisa menceritakan apa yang kita rasakan di waktu belajar di kelas. Untuk pembelajarannya dan apa yang saya rasakan di waktu pembelajarannya juga sudah saya sampaikan di awal bahwa tujuannya itu peserta didik mampu memahami kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan, dan kegiatan pembelajarannya juga sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan di modul yang sudah saya diskusikan. Oke. Saya sudah melihat modul kita kemarin. Saya juga melihat kita sangat antusias sekali, semangat sekali mengajarnya. Mungkin dari yang kita apa itu buat modulnya, apakah semuanya sudah terlaksana sesuai dengan tujuannya? Untuk kegiatan pembelajarannya secara garis besar sudah terlaksana, tapi yang saya perlu diskusikan dengan itu tentang keaktifan siswa di kelas. Saya tidak tahu apakah semua siswa di kelas saya itu terlibat atau terlibat secara aktif semuanya di pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik. Bagus sekali dengan pertanyaan ini. Coba di sini kemarin saya sempat melakukan video ya, membawa video dari kita. Di sini coba kita perhatikan aktivitas mengajar guru kita ketika di dalam kelas ya. Nah, bisa Ibu lihat sebentar ya, ini ada cuplikan sedikit kegiatan mengajar Ibu. Di sini, ini kan kira-kira suasana yang Ibu lihat di
semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat. Jangan lupa kalau kita sudah melaksanakan praktek nanti selanjutnya melakukan refleksi dan melakukan pembaruan strategi belajar ke depan.